Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sepyu di mata kuliah fonologi, dan kali ini kita akan membahas mengenai artikulasi. Setelah kita melihat alat wicara yang ada pada manusia dan nama-namanya, kita akan melihat sebenarnya posisi alat wicara itu di mana, dan kita akan melihatnya di artikulasi ini. Nah, ketika kita coba lihat ulang yang ada di alat wicara itu, hal pertama yang perlu diuraikan begitu ya dalam fonetik organis adalah artikulasi, melihat dari sudut pandang alat wicara yang ada. Artikulasi adalah alat-alat bicara yang dimiliki oleh manusia. Alat bicara manusia dapat digambarkan seperti contoh yang ada di gambar samping ini ya, walaupun kecil tapi bisa kita melihat posisi-posisinya, dan kita bisa memberikan gambaran pada kita bahwa oh, itu bagian-bagian yang nantinya memiliki peran dalam menghasilkan bunyi bahasa. Kita coba telaah satu persatu gambaran mengenai artikulasi ini atau alat bicara yang ada di sini. Di sini ada beberapa poin ya, ada beberapa poin alat bicara dan nama latinnya atau nama lainnya. Kenapa saya memunculkan ini? Karena nantinya nama-nama ini yang nanti akan sering digunakan di dalam istilah-istilah di fonologi. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Yang pertama, paru-paru itu lung ya, batang tenggorokan itu trachea, kemudian pangkal tenggorokan laring, pita suara ya, ini pita suara yang kita miliki yang sangat berharga itu, vocal cord, rongga tenggorokan ya, faring, kemudian akar lidah, root, pangkal lidah, tengui, tengah lidah ya, kemudian daun lidah, ujung lidah, dan anak tekak itu ya, bagian awal ya, atau istilah lainnya adalah fula. Kemudian ada langit-langit lunak. Nah, ini yang kalau kalian sentuh itu akan membuat kita mual begitu ya, langit-langit lunak atau palate. Kemudian langit-langit keras, kemudian ada gusi alveolar, kemudian ada gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga mulut, dan rongga hidung. Itu paling tidak ada 21, atau mungkin nanti bisa berkembang menjadi 25 sesuai dengan kebutuhan pemahaman kita terkait dengan artikulasi atau artikulator yang nantinya akan digunakan sebagai bahan penelaahan pemahaman mengenai fonologi. Nah, apabila istilah-istilah ini dipakai dalam bentuk kata sifat, maka biasanya kita pinjam atau kita meminjam kata sifat itu dari bentuk latinnya yang sering kita lihat pula dalam istilah Inggris. Misalnya, kita tidak lazim memakai sebutan bunyi bibir gitu. Jadi tidak atau bahkan hampir tidak ada yang menyebut bahwa itu bunyi bibir atau bunyi gigi, melainkan bunyi bilabial dan bunyi dental ya, atau labial itu bibir, kalau bilabial itu dua bibir, dan bunyi dental ya. Kita akan coba lihat satu persatu istilah dalam artikulasi. Yang pertama, pangkal tenggorokan ya, laring, nanti akan sering menyebutnya menjadi laringal ya, rongga tenggorokan ya, faringal, pangkal lidah ya, dorsal, nanti bisa menjadi dorso begitu. Kemudian tengah lidah itu medium, bisa menjadi medium. Kemudian daun lidah itu ada lamina, bisa menjadi lamino. Ujung lidah itu apikal, bisa menjadi apek, bisa menjadi apiko, sesuai nanti kebutuhannya. Kemudian anak tekak itu ada ovula, ovular ya, yang nantinya ketika digabungkan perpaduan artikulasi ini akan menjadi nama-nama yang gabungan nama tersebut.
Kemudian berikutnya ini masih istilah dalam artikulasi. Ada langit-langit lunak ya, ada velar. Kemudian langit-langit keras itu namanya palatal. Gusi itu namanya alveolar. Nanti bisa menjadi alveolum begitu ya. Gigi dental, dentum. Bibir labial. Ya, kemudian rongga mulut itu oral dan rongga hidung adalah nasal. Ini istilah-istilah yang nantinya akan kita gunakan dan perpaduannya nanti akan memiliki variasi sendiri. Nah, setelah itu kemudian kita akan coba. Sebenarnya ketika kita sudah mengetahui nama-nama artikulasi tadi, lalu bagaimana kita bisa mengetahui klasifikasi alat bicara di dalam kita nanti memadukannya ketika kita bisa memadukannya di dalam proses pemahaman mengenai bagaimana munculnya bunyi itu. Nah, kita akan bisa melihat klasifikasi alat bicara tersebut. Di sini kita akan membaginya menjadi dua ya. Alat bicara itu ada dua. Yang pertama adalah artikulator, yang kedua adalah titik artikulasi. Jadi artikulator itu yang bergerak ya, sedangkan titik artikulasi yang disentuh atau kemudian didekati oleh artikulator. Kita akan bisa lihat di sini artikulator adalah bagian alat ucap yang dapat bergerak, yaitu ini ada akar lidah ya, kemudian pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, dan bibir bawah. Semua itu posisinya di rongga mulut bagian bawah. Sedangkan titik artikulasi adalah bagian dari rongga mulut yang dituju oleh artikulator dalam proses menghasilkan bunyi, yaitu pangkal tenggorokan, rongga tenggorokan, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi, dan bibir atas. Dan posisinya ada di rongga mulut bagian atas. Artinya di sini Anda bisa tahu bahwa artikulator itu posisinya di bagian rongga mulut bagian bawah dan titik artikulasi itu di atas. Karena apa? Kita bisa merasakan bahwa ketika kita bicara sebenarnya yang bergerak itu yang mana? Oh, yang bergerak itu bagian bawah. Disitulah kemudian kita tahu ada artikulator dan ada titik artikulasi. Itu pemahaman awal kita mengenai artikulasi, dan nanti di bagian berikutnya kita akan coba padukan ini sebenarnya artikulator dan titik artikulasi itu fungsinya untuk apa dan bisa membunyikan bunyi-bunyi bahasa apa saja. Itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.